saya sedikit ingin membahas mengenai all new Avanza 15G CVT TSS. Oke, sambil jalan nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai apa yang menjadi keunggulan atau kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan atau yang menjadi kesan yang kurang dari saya mengenai Avanza ini. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Kita bahas mulai dari yang kesan positif atau kelebihan atau keunggulan dari Avanza yang terbaru ya. Dari sisi kenyamanan, ini jauh sekali berubah dibanding Avanza yang lama. Artinya dari sisi bantingan, terus dari sisi suspensi dan kestabilan. Jadi pada saat kecepatan tinggi, karena kemarin sempat saya pakai dari Jogja menuju ke Tegal di jalan tol itu kecepatan 140 itu masih nyaman sekali. Itu yang keunggulan yang pertama. Nah, terus yang kedua, all new Avanza ini sudah memiliki teknologi TSS teman-teman. Nah, artinya Toyota Safety Sense, walaupun jarang saya pakai. Nah, ini sudah menjadi sebuah teknologi yang jauh lebih baik dibanding Avanza yang lama. Karena Avanza yang lama juga belum ada teknologi yang mengenai safety, misalnya bisa ngerem secara otomatis pada saat misalnya di depan kendaraan, di depan kita itu ada benda atau kendaraan yang sekiranya kita terlalu mendekat gitu loh. Begitu juga kalau misalnya kita mundur, nah itu juga ada peringatan. Dan masih banyak lagi ya. Nah, mengenai teknologi TSS mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, itu yang kedua secara teknologi. Nah, terus yang ketiga yang paling signifikan buat saya pribadi, konsumsi bahan bakar teman-teman. Nah, konsumsi bahan bakar ini kalau saya pakai di luar kota, jadi 1 jam itu saya pakai antara Jogja menuju ke Boyolali, dan 2 jam dari Boyolali menuju ke Tegal ya, jalan tol. Itu saya bisa mencapai konsumsi bahan bakar 16,5 dengan jarak 275 kilo, RPM maksimal di angka 2000 dan kecepatan 100 km per jam. Nah, itu kami mendapatkan konsumsi 16,5. Nah, selama kami pakai di dalam kota di Jogja, setelah beberapa minggu kami pakai, kami bisa mendapatkan angka di angka 14,5 km per liter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mungkin bisa kelihatan ya. Nah, ini secara konsumsi bahan bakar sudah jauh sekali berubah dibanding Avanza yang lama. Nah, itu yang kelebihan yang ketiga. Nah, terus yang keempat itu adalah akselerasi dari all new Avanza yang terbaru ini. Jadi dibanding yang lama ya, karena ini teknologi CVT dan penggerak roda depan atau FWD ya. Nah, ini saya merasakan jauh lebih responsif teman-teman. Berikutnya lagi yang kelima, ini sudah bisa dibuat sofa mode. Nah, kemarin saya sempat mencoba kendaraan ini dan kebetulan istri saya juga ada pelihara anjing Shih Tzu ya. Nah, kita coba menggunakan sofa mode. Jadi yang jok di paling depan kita majukan, jok yang di tengah kita mundurkan, dan kita rebahkan di jok depan. Nah, ternyata bisa dijadikan sofa mode. Kalau dari teman-teman mungkin bisa melihat beberapa YouTube yang sudah diulas di Avanza atau di Veloz. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ini menjadi sebuah kelebihan tersendiri teman-teman. Jadi dari Avanza ini. Berikutnya lagi yang keunggulan yang keenam teman-teman, dari sisi posisi kita duduk ya. Jadi kesannya ini mobil seperti sedan teman-teman. Jadi kita bisa melihat ke depan itu jauh lebih lebar. Jadi saya merasakan jauh lebih nyaman dan lebih enak. Jadi secara visibilitas ini memberikan kenyamanan di mata kita untuk melihat pemandangan yang di depan. Berikutnya keunggulan yang ketujuh. Jadi secara posisi duduk kita dengan setir ya,
karena ini sudah bisa tilt steering dan teleskopik. Nah, selanjutnya saya akan coba bicara mengenai kelemahan atau kesan yang kurang dari saya mengenai All New Avanza ini. Jadi pada saat saya pakai di awal itu teman-teman, jadi ada suara ter itu pada saat kami melalui jalan yang keriting atau jalan paving ya. Nah, itu ternyata ada improve di laci. Nah, itu harus ada lapisan peredam teman-teman. Jadi di laci di sebelah sini ya. Nah, yang di sebelah kiri, nah setelah kita informasikan, tapi akhirnya ini bisa diperbaiki teman-teman. Nah, itu suara ter. Nah, itu kadang-kadang cukup mengganggu. Jadi kalau kita terbiasa dengan kendaraan yang nyaman, jadi dengan ada suara seperti itu pasti akan membuat kita menjadi risih gitu loh di telinga. Nah, itu yang pertama, yang kesan negatif di awal mengenai Avanza ini. Nah, terus yang kedua, yang kesan negatifnya lagi pada saat saya di jalan tol teman-teman. Karena jalannya bukan jalan aspal, jadi jalan cor-coran ya. Nah, pada saat kami kecepatan tinggi di 140, jadi suara roda atau suara ban ya itu sedikit cukup mengganggu di di kabin. Nah, ini saya sempat menghidupkan audio ya pada saat kita mendengarkan lagu-lagu di radio. Nah, itu karena suara ban atau berisiknya itu yang menurut saya cukup mengganggu. Nah, ini mungkin perlu diimprove ya oleh Toyota. Nah, memang beda sekali dengan Innova. Kalau Innova saya rasa dari sisi kenyamanan dan kesenyapan dari kabin itu cukup baik. Nah, itulah yang menjadi keunggulan atau kelebihan atau kesan positif dari saya, dan kesan negatif atau yang kurang atau yang masih menjadi kelemahan dari All New Avanza yang benar-benar bisa saya rasakan. Nah, bagaimana dengan rekomendasi saya terhadap kendaraan ini? Saya rasakan dan saya benar-benar bisa merekomendasi kepada teman-teman. Jadi seandainya masih belum menentukan pilihan untuk kendaraan MPV yang Avanza, jadi mungkin Avanza yang sebelumnya ya. Dan ini dari sisi keunggulan yang tadi sudah saya ulas, saya rasa ini sangat bisa direkomendasi karena memberikan kenyamanan yang jauh lebih baik, kestabilan yang jauh lebih baik, responsifnya juga lebih baik, dan konsumsi bahan bakarnya juga lebih irit teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit kami sharingkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan berguna buat saya dan teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety driving.